Psikologi Industri dan Organisasi. Di sini saya Alfira, saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan psikologi industri dan organisasi. Sampai saat ini, tidak ada tanggal dan tahun yang pasti yang ditetapkan sebagai saat dimulainya penerapan prinsip psikologi dalam industri dan organisasi. Tetapi, banyak ahli yang sepakat untuk menyebut dua peristiwa penting sebagai awal mula dikenalnya psikologi industri dan organisasi. Nah, peristiwa penting tersebut adalah yang pertama adalah terbitnya buku karangan Walter D. Scott, The Theory of Advertising pada tahun 1903 yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas tentang psikologi sebagai suatu aspek dari dunia kerja. Schools 1973. Yang kedua, tahun 1910, waktu Hugo Munsterberg menulis buku Psychology and Industrial Efficiency yang kemudian diterbitkan di Inggris tahun 1903, Amor 2004. Psikologi industri pertama kali mendapatkan perhatian besar pada Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1918. Pada saat itu sangat banyak calon tentara yang akan ditempatkan di berbagai unit sesuai dengan dirinya. Dan saat itu pula, ahli psikolog dan tenaga psikolog lain dilebatkan untuk melakukan tes kemampuan mental. Adapun tes kemampuan mental yang dilakukan ada dua, yaitu Army Beta dan Army Alpha. Army Alpha sendiri digunakan untuk calon yang bisa membaca dan menulis, dan Army Beta digunakan untuk para calon yang sama sekali buta terhadap aksara. Pada saat itu, John B. Watson, seorang tokoh aliran perilaku behaviorisme, kebetulan juga ditugaskan sebagai perwira Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, dan ia mengembangkan tes motorik dan pengamatan atau perceptual and motoric test untuk mencari pilot yang potensial. Perkenalkan, nama saya Sarmila Sitorus, akan melanjutkan presentasi dari Ulfana Laila. Pada tahun 1924 dimulai suatu seri penelitian di Hawthorne, Illinois di pabrik Western Electric Company. Dikutip dari Munaidar 2001. Pada awalnya, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari akibat atau pengaruh aspek-aspek fisik lingkungan kerja terhadap efisiensi pekerja. Misalnya, apa akibatnya jika intensitas penerangan dikurangi? Apakah suhu dan kelembapan udara akan mempengaruhi produksi? Apa pengaruh jam istirahat terhadap pekerja? Selanjutnya, yaitu hasil yang mengejutkan dari kajian ini adalah bahwa ternyata aspek-aspek fisik seperti intensitas penerangan, suhu dan kelembapan udara tidak mempengaruhi tingkat efisiensi pekerja. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, dan penelitian ini membuktikan bahwa perilaku pekerja sangat kompleks dan hubungan intrapersonal antara manajer dan pekerja memainkan peranan penting pada perilaku pekerja. Selanjutnya, sejarah psikologi industri dan organisasi berlanjut hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, bidang pelatihan dan pengembangan menjadi perhatian utama. Kekurangan tenaga kerja terampil menyebabkan perusahaan harus meningkatkan pelatihan dalam perusahaan. Pada masa ini berkembang pula tes AGCT atau Army General Classification Test yang digunakan untuk mengklasifikasikan tentara pada tugas-tugas militer. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjut oleh Mareta Ayusara. Terima kasih. Pada tahun 1960-an, penerapan psikologi di bidang penjualan mulai berkembang dengan pesat. Perilaku manusia sebagai konsumen diteliti dan kebiasaan membeli serta proses pengambilan keputusan untuk membeli dikaji dan dicarikan aturan-aturan umumnya. Periode ini ditandai dengan digunakannya sensitivity training dan T-group untuk para manajer. Di era tahun 1970-an, isu-isu psikologi organisasi tentang motivasi dan kepuasan
pekerja mulai mendapat perhatian luas, dan teori-teori tentang perilaku pekerja dalam organisasi mulai berkembang. Terbitnya buku Beyond Freedom and Dignity karangan B.F. Skinner tahun 1971 menyebabkan meningkatnya penggunaan teknik modifikasi perilaku dalam organisasi. Penerapan psikologi kognitif, pengaruh kerja terhadap keluarga dan kegiatan di waktu luang mulai lebih diperhatikan. Begitu juga masalah stres kerja yang telah lama menjadi salah satu perhatian psikolog industri dan organisasi kembali mendapat perhatian besar, terutama yang berhubungan dengan stres akibat kekerasan di tempat kerja. Metode seleksi juga berkembang dengan pesat. Banyak instrumen seleksi yang dikembangkan dan digunakan secara luas. Pada era milenium sekarang ini, mungkin pengaruh yang paling banyak dirasakan psikolog industri dan organisasi seperti perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat. Contohnya aja, surat lamaran sekarang dapat dikirim melalui internet. Bahkan beberapa tes seleksi dilakukan dengan menggunakan komputer.